insya Allah tahun 2021 ini kita akan melakukan perbaikan ruang layanan mahasiswa sehingga nanti mahasiswa masuk ke ruang Fakultas Adab ini bisa lebih nyaman lagi ala hotel, mudah-mudahan seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Fakultas Adab dan Humaniora. Jadi sebelum kita langsung ke narasumber, jadi perlu dijelaskan dulu bahwa Fakultas Adab dan Humaniora ini ada sebuah program yang nantinya insya Allah akan berlanjut. Bahkan insya Allah akan sampai jadi studio mengenai podcast. Jadi mudah-mudahan memang project ini akan disetujui tentunya dan juga akan berlangsung secepatnya seperti itu. Nah, sekarang saat ini sudah ada nih narasumber dari Wakil Dekan 2, Pak Deddy Supriyadi. Gimana Pak Deddy? Apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah. Jadi gini Pak Deddy, kan karena memang sekarang udah mau menjelang UTS. Lalu juga kita masih berkuliah secara daring. Nah, jadi mungkin lebih ke bagaimana sih kelangsungan perkuliahan setengah semester ini? Mungkin ada evaluasi atau... Terima kasih sebelumnya. Tentunya sebagai Wakil Dekan 2 yang membidangi bagian administrasi umum, perencanaan dan keuangan, saya tidak bisa bicara di luar konteks itu ya, karena itu merupakan tugas saya melihat perkembangan KBM yang sudah berjalan 8 pertemuan dari tanggal 6 September sampai hari ini. Alhamdulillah minggu ini minggu pelaksanaan ujian tengah semester. Tentunya pembelajaran dengan menggunakan online ini akan tergantung dari kesiapan dosen dan mahasiswa. Ketika diambil simpulan secara umum, bisa dilihat bahwa tahun ini jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun pertama dulu ketika kita masuki musim COVID. Kenapa? Karena dosen dan mahasiswa sudah terbiasa menghadapi kondisi seperti ini. Hal ini tentunya didukung dengan skill yang terus di-upgrade, baik itu di kalangan dosen supaya lebih melek terhadap teknologi, dan tentunya mahasiswa pun dengan keinginan dan semangat yang tinggi mereka terus belajar bagaimana belajar yang baik dan benar menggunakan teknologi. Prediksi saya ketika musim pembelajaran secara online pun secara offline pun nanti pembelajaran secara online sepertinya diduga ini tidak bakal ditinggalkan baik oleh dosen maupun oleh para mahasiswa. Hal ini berkaitan atas dasar informasi yang kami sampaikan, yang kami dapatkan bahwa di beberapa perguruan tinggi hasil survei bahwa pembelajaran saat ini itu diminati oleh kalangan dosen dan mahasiswa yang tidak terpaku oleh ruangan tertentu. Anda bayangkan ketika satu orang dosen mengajar 100 orang, itu ketika digunakan ketika masih secara offline harus menggunakan tempat yang cukup besar untuk 100 orang, dan suara dosen pun tentunya akan habis ya. Tapi kita lihat bagaimana efisiensi mengajar menggunakan sistem online. 100 orang itu berpencar di tempat yang sangat luas sekali. Mereka tidak bisa berinteraksi langsung, artinya bahwa model seperti ini bisa dipertahankan untuk masa yang akan datang. Tentunya fakultas ini mensupport para dosen dan mahasiswa yang membutuhkan fasilitas untuk offline itu. Oke. Jadi memang baik itu mahasiswa dan juga dosen juga memang sudah begitu menikmati ya perkuliahan secara online ini. Nah, cuman kan tentu ada plus minus ya Pak ya dalam setiap pembelajaran, baik itu mau offline ataupun online. Nah, cuman karena beberapa waktu ini kan perkuliahan terkait dengan PPKM ini memang diharuskan untuk selalu online gitu Pak. Apa sih Pak kendala yang dirasakan menurut
kalangan dosen, dari kalangan mahasiswa mengenai perkuliahan secara online ini? Ya tentunya antara dosen dan mahasiswa ada kesamaan yang sama ya permasalahannya, problematikanya ya kadang tidak stabilnya sinyal itu yang menjadi kunci utama ya. Kita sebagai pengajar tentunya sering mendapatkan keluhan dari mahasiswa, Pak maaf saya nggak bisa ikut kuliah karena sinyal saya jelek. Sebaliknya dosen berkomentar, Pak lo kok nggak ada suaranya. Nah jadi kendala yang paling dominan untuk belajar online tentunya adalah kekuatan sinyal. Makanya kampus terus berbenah ya, sekarang alhamdulillah sedang memasang perangkat agar jaringan di kampus ini lebih baik dibandingkan pada masa-masa dulu ya. Ini sebagai bukti nyata bahwa perguruan tinggi ini benar-benar menyiapkan fasilitas agar semua kebutuhan mahasiswa dan dosen itu bisa dilengkapi untuk tahun yang akan datang. Oke. Lalu ketika ya mungkin selain karena dulu sempat saya ada pertanyaan dari mahasiswa waktu kita on air waktu itu YouTube live itu Pak, ada mahasiswa itu kan paling kendalanya kuota juga gitu Pak, untuk perkuliahan secara online itu. Lalu nah kira-kira bagaimana Pak menyikapi keluhan mahasiswa itu, misalkan si mahasiswa tersebut dia tidak bisa mendapatkan sinyal lalu atau kuota, lalu mengakibatkan mahasiswa tersebut tidak dapat mengikuti perkuliahan gitu Pak. Ya, tentunya mudah-mudahan ini akan berakhir di tahun ini ya. Yeah. Di tahun depan kita sudah kembali ke kebiasaan utama ya. Selama kita menggunakan tatap muka langsung, tentunya ada 2-3 bulan ke depan ini harus menjadi perhatian pimpinan terutama untuk kelengkapan dan memperlancar komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Selain tadi masalah-masalah yang dihadapi adalah kekuatan sinyal, yang kedua adalah bagaimana kuota itu ya dimiliki oleh para mahasiswa dan dosen agar tidak ada keterputusan informasi. Tentunya ya Kemenak ini sudah membagikan beberapa kuota untuk mahasiswa ya. Untuk semester lalu itu juga ada 2 kali kiriman kuota dari Kemenak. Kemudian tahun ini sudah dikirim kemarin, dan mudah-mudahan Kemenak bisa mengirim lagi kuota kepada dosen dan mahasiswa sehingga tidak lagi keluhan-keluhan yang diterima oleh para dosen dan mahasiswa. Kita berharap seperti itu. Amin. Karena kalau lihat anggaran dari universitas ya tidak menganggarkan, karena tidak boleh ada penganggaran double. Ya, double count istilahnya. Jadi ketika Kemenak pusat sudah menganggarkan, nah di bawahnya itu tidak boleh menganggarkan kedua kalinya. Nah, jadi tadi seperti kata Bapak, kedepannya kalaupun sudah berakhir PPKM ataupun memang perkuliahan sudah dilaksanakan secara offline, tadi Bapak bilang mungkin akan ada mix ya Pak, berarti ada yang online, ada yang offline. Nah, sebelumnya apakah di Fakultas Adab dan Humaniora itu memang pernah ada sistem seperti itu, dalam artian dosen yang memang tidak dapat menghadiri kuliah secara offline, tidak dapat memberi perkuliahan secara offline, lalu beliau ada mengadakan alternatif perkuliahan secara online gitu Pak. Apakah ada sebelumnya? Tentunya teknologi ini tidak ujung-ujung hari ini ada, dulu pun pasti ada ya. Okay. Ada beberapa dosen yang memanfaatkan teknologi ini untuk pembelajaran seperti ini pada masa dulu ada, cuman tentunya tidak memasyarakat seperti saat ini. Ya, sehingga kewajiban fakultas bagaimanakah agar tradisi yang baik ini bisa terus berjalan dengan lebih baik dan memfasilitasi dosen dan mahasiswa yang mungkin nanti ada yang merasa tidak terpenuhi atau tidak memiliki waktu yang pas ya, agar pembelajaran terus berjalan sehingga bisa terpenuhi dengan fasilitas yang kita siapkan untuk mahasiswa dan dosen bersama-sama menikmati tingginya teknologi saat ini ya, kita manfaatkan sebaik mungkin. Nah, terkait jadwal nih Pak, karena kalau misalkan offline kan biasanya ada dosen yang sedang keluar kota atau dosen sedang sibuk, lalu juga mengganti hari, mengganti jadwal misalnya dari pagi atau jadi sore. Nah, apakah di perkuliahan online ini jadwalnya fleksibel seperti itu atau memang harus sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan? Saya kira ya sebagai dosen pinginnya
versi dosen ya. Yeah. Tapi kan tidak bisa, dosen seorang diri tapi mahasiswa itu cukup banyak. Yeah. Mahasiswa itu sudah punya jadwal yang tetap dari mulai hari Senin sampai hari Jumat tentunya selama 5 hari ini. Nah, ketika dosen itu mengubah waktu tentunya harus atas persetujuan semua mahasiswa. Jangan sampai ada yang dirugikan. Ya, dasarnya adalah harus ada informasi yang disampaikan oleh dosen, tidak bisa mendadak. Ya, jam 2 kuliah, jam 11 saya tahu tidak bisa seperti itu. Tapi bagaimanakah menginformasikan 2-3 hari sebelumnya agar mahasiswa yang bentrok waktunya ini bisa menyesuaikan dengan jadwal yang sudah direvisi oleh dosen. Tidak bisa seenaknya. Nah, ini lebih ke pertanyaan lebih ke personal dosen nih, Pak. Karena Bapak juga saya lihat ketika saya ingin menemui Bapak sedang ngajar dan sebagainya. Jadi perkuliahan daring ini sebetulnya kalau menurut pandangan Bapak, apakah ada memfasilitasi tersampaikannya nilai-nilai moral atau value dari pembelajaran itu dalam salah satu kitab ya, namanya kitab Ta'lim Muta'alim, atau ada lagi yang versi terbaru oleh Hasyim Asy'ari, namanya kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Belajar itu yang baik adanya guru, adanya murid, adanya wasilah berupa buku dan lain sebagainya. Seorang guru tentunya tidak hanya menyampaikan materi. Mungkin kalau materi gampang tinggal dibaca, tapi ada nilai lain yang tidak bisa diwakili dengan cara seperti ini. Anda bayangkan ketika dosen dengan serius menyampaikan materi, mahasiswa dengan tidur nyenyak asal dihidupkan, ya fasilitasnya, kemudian dia kelihatan aktif gitu kan, mikrofon dihidupkan, dimatikan, kemudian kamera juga dimatikan, dosen nggak bisa melihat. Ya, tapi ketika tatap muka, dosen akan melihat akhlak tiap mahasiswa itu. Ketika mungkin mahasiswa bertindak tidak baik, kewajiban dosen mengingatkan. Ya, inilah ada satu sisi dengan teknologi ini yang tidak punya batasan waktu dan tempat, itu bisa masuk ke area non jauh di sana ya. Sisi lain tentunya tidak bisa diwakilkan 100% kepada teknologi ini. Tentunya ada hal-hal yang tidak bisa dinikmati, diperhatikan oleh dosen. Ini pengertian pemahaman yang harus kita pahami bersama, bahwa pembelajaran itu harus mencakup semua aspek. Orang pintar ya atas dasar pengetahuan yang dia miliki tidak cukup begitu saja, tapi bagaimana orang punya kemampuan yang bagus, akhlaknya bagus. Kalau saya bisa memposisikan bahwa yang terpenting berakhlak dulu yang baik, pengetahuan kemudian baru dipelajari. Adab di atas ilmu, ya Pak. Nah, lalu juga kadang kan kalau misalkan di perkuliahan itu kadang ada saja mahasiswa yang pasif gitu Pak, hanya mendengarkan. Ketika ditanya ada yang mau bertanya, tidak ada yang angkat tangan gitu Pak. Nah, ini juga kan untuk di perkuliahan online ini, apakah perkuliahan daring ini dapat memfasilitasi partisipasi aktif dari mahasiswa? Sebetulnya tergantung kepada mahasiswa ya. Saya melihat bahwa ketika dia waktu offline itu aktif, ya online pun dia masih tetap aktif ya. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang sudah dimiliki oleh para mahasiswa. Kalau dia mungkin senangnya tidak pernah bertanya, lebih nyaman dia mendengarkan saja, ada seperti itu ya. Nah, ini yang harus menjadi perhatian dosen, bahwa dengan alat seperti ini, pembelajaran online, tentunya sekali lagi dosen tidak bisa melihat secara keseluruhan seluruh aktivitas mahasiswa ketika pembelajaran itu. Ya, jadi dengan keterbatasan, satu sisi ada keterbatasan ya, nggak bisa melihat aktivitas karena mahasiswa, dosen pun nggak bisa memaksakan bahwa mahasiswa harus menghidupkan speaker, mic, kemudian menghidupkan kamera, tidak bisa seperti itu. Kenapa?
Ya, tiap orang punya keterbatasan masing-masing, terutama di kuota ya. Saya paling tidak suka memaksa mahasiswa harus membuka mikrofon dan membuka kamera. Karena apa? Saya paham mereka dalam kondisi seperti apa. Ya, sehingga pada akhirnya harus saling memahami, saling memaklumi. Cuman mahasiswa sendiri pun harus punya keinginan untuk lebih baik ya. Karena kita sih berharap ini akan berakhir di Desember ya seperti ini. Tapi nggak tahu juga ya apakah akan terjadi lonjakan yang ketiga kali ya untuk COVID ini. Kalau mungkin masih ada lonjakan, tentunya belajar dengan online akan terus berlanjut sampai waktu yang tak terbatas. Makanya diharapkan mahasiswa harus lebih aktif, harus lebih baik dibandingkan tahun kemarin ya dalam proses belajar. Oke, terakhir nih Pak, karena sekarang mahasiswa sedang melaksanakan UTS. Lalu juga rencananya kan dari pengumuman dari UIN sendiri akan ada uji coba perkuliahan tatap muka terbatas setelah selesai ujian tengah semester ini. Mungkin ada pesan-pesan Bapak untuk mahasiswa mengenai UTS dan juga uji coba perkuliahan tatap muka terbatas. Ya tentunya ketika namanya uji coba kalau mungkin baik ya diteruskan, kalau mungkin jelek ya tentunya akan berhenti ya. Nah inilah yang menjadi perhatian bersama bahwa dalam proses uji coba itu ada regulasi yang harus ditaati bersama ya. 5M tentunya ini menjadi perhatian, tidak boleh dilanggar karena COVID belum tuntas semuanya ya. Ini memungkinkan nanti setelah diuji coba pembelajaran dengan cara offline bisa jadi mungkin akan tumbuh lagi ya, akan menumbuhkan klaster baru. Ini harus hati-hati sehingga pada akhirnya dosen juga harus mengingatkan para mahasiswa. Mahasiswa pun harus sadar bahwa COVID ini belum hilang total dari kita. Makanya anjuran pemerintah dengan cara vaksinasi ini merupakan satu langkah yang tepat bagi kita agar COVID tidak terus berkembang. Ya, ini mungkin yang perlu saya sampaikan sebagai dosen dan tentunya wakil dekan 2 yang membidangi kebutuhan mahasiswa di bidang sarana dan prasarana. Insyaallah ketika menghadapi uji coba belajar offline, kita sudah menyiapkan kelas ya standar kesehatan gitu ya. Sebelum mahasiswa itu masuk ke ruangan tentunya harus dicek suhu ya, kemudian yang kedua juga cuci tangan ya, kemudian di kelas tentunya nanti akan kita set satu kelas itu diisi oleh setengahnya agar tidak terjadi penularan yang kesekian kali. Nah Pak, mungkin mahasiswa juga belum pada tahu nih Pak bahwa insya Allah akan ada studio podcast atau studio, kita punya studio musik ya Pak rencananya dan sebagainya. Mungkin Bapak bisa ya mohon doanya lah dari para mahasiswa. Saya sebagai pembantu mahasiswa tentunya ya. Nah kami sebagai pembantu mahasiswa ada Wadik 1, Wadik 2, Wadik 3 dan dekan tentunya. Nah yang berkaitan dengan fasilitas sarana prasarana ini wakil dekan 2 saya yang membidangi ya. Insya Allah sesuai dengan instruksi dari Pak Dekan, hasil kita studi komparatif dari beberapa perguruan tinggi. Nah di Fakultas Adab ini dibutuhkan beberapa sarana untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini kita punya studio yang mumpuni ya. Kami sudah melakukan studi banding ke UPI ya. Mereka sudah punya studio mini yang cukup bagus. Kemudian juga ada smart class, mudah-mudahan juga ini menjadi sebuah impian kita semua ya. Mereka sudah menginstruksikan bagaimanakah penganggarannya itu. Kemudian insya Allah tahun 2021 ini kita akan melakukan perbaikan ruang layanan mahasiswa sehingga nanti mahasiswa masuk ke ruang Fakultas Adab ini bisa lebih nyaman lagi, ala hotel mudah-mudahan seperti itu ya. Insya Allah mungkin dua tahun ke depan ini penampakan di Adab akan jauh lebih nyaman. Amin. Itu tinggal bagaimana para dosen ini terus berkreasi, berinovasi ya. Mahasiswa juga terus semangat belajar, kemudian tidak pantang menyerah. Bagaimanakah belajar yang baik dan benar itu yang harus diperhatikan oleh para mahasiswa ya. Urusan kelas, urusan fasilitas ini kewajiban kami yang ada di dekanat untuk memperhatikan itu semua. Mudah-mudahan kita bisa kerjasama. Kalau toh nanti kita sudah punya studio,
di tahun 2022 kewajiban mahasiswa adalah menjaga agar jangan sampai harta yang kita miliki, fasilitas yang kita miliki itu hanya untuk waktu sesaat. Pengadaan itu gampang sebetulnya, tapi perawatan ini yang paling sulit dan mahal tentunya. Makanya kita harus sama-sama satu keinginan, satu langkah agar semua barang yang kita miliki di UIN ini itu kita jaga dengan baik. Jangan sampai untuk masa 5 tahun 1 bulan sudah rusak. Ya, ini yang tidak kita inginkan tentunya. Oke, terima kasih banyak Pak waktunya sudah meluangkan untuk mengisi podcast YouTube Fakultas Adab dan Humaniora. Semoga programnya lancar, tidak ada kendala, dan ya ini sangat saya pribadi sangat antusias dengan adanya proyek ini, dan tentu saja nanti mahasiswa juga akan sangat bukan hanya senang tapi akan sangat menikmati daripada hasil dari proyek ini. Mungkin sekian podcast YouTube Fakultas Adab dan Humaniora. Nantikan video-video selanjutnya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.